Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan pada saat ini untuk setiap penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, untuk setiap kemurahan yang boleh Ia berikan kepada kita. Terkhususkan pada hari ini, kita boleh kembali diperjumpakan di dalam renungan harian 2 April 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini atas kesehatan, nafas kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami boleh bangun pada saat ini Tuhan, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan baik, dengan selamat. Itu semua karena pemeliharaan daripada-Mu. Kami bersyukur Engkau boleh mengizinkan kami untuk berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini. Firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini, biarlah boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya Tuhan, begitupun juga dengan hamba-Mu yang akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami semua terbatas. Maka itu Tuhan, kami bermohon kepadamu, biarkan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Inilah doa, ungkapan syukur kami, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-57. Firman Tuhan, persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah kasih dinyatakan melalui pengorbanan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, berkorban untuk kepentingan orang banyak itu adalah suatu perbuatan yang amat baik. Akan tetapi, tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain. Bahkan, tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak dengan berbagai mujizat yang dilakukan. Hal itu membuat orang-orang Farisi bersama dengan mahkamah agama bersepakat untuk mengambil tindakan mencegat Yesus. Kehadiran Yesus membuat mereka terancam karena semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia sebagai Mesias. Hal itu akan dianggap sebagai suatu pemberontakan politik terhadap Romawi, sehingga dapat memunculkan kemarahan kaisar. Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci, bahkan mengancam kehidupan bangsa Yahudi. Kayafas sebagai pemegang jabatan imam mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk orang banyak daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang. Walaupun Kayafas sendiri tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi Injil mencatat bahwa hal itu dikatakannya sebagai sebuah nubuatan terhadap kematian Yesus yang mati untuk keselamatan manusia. Sahabat renungan yang terkasih, kasih Tuhan kepada dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan dirinya. Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum. Pengorbanan itu telah diteladankan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Bahwa terkadang kita semua perlu berkorban demi suatu kebenaran. Hal itulah memang tidak mudah. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara, pengorbanan yang disertai dengan ketulusan dan penyerahan kepada Tuhan, tentulah pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaanmu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Nyata Tuhan, dalam perenungan hari ini Engkau boleh tetap setia menyertai kami hingga pada saat ini kami kembali lagi menghadap hadirat-Mu. Tiada hentinya kami datang memohon dan bersyukur kepadamu. Berterima kasih untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menuntun, peliharakan senantiasa orang tua kami. Di dalam masa tua mereka yang sudah lanjut usia, kami datang berdoa untuk mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau topang mereka senantiasa di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa bersuka cita dan percaya bahwa di masa tua ini Tuhan Engkau tetap senantiasa ada memelihara kehidupan mereka. Di dalam setiap pekerjaan mereka yang Engkau percayakan, berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, sehingga setiap berkat yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka boleh mereka pakai untuk melanjutkan kehidupan mereka dan juga demi kemuliaan akan nama-Mu. Untuk kami anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami, Engkau sertai kami, berikan ketekunan kepada kami
agar kami boleh menjalani pendidikan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menggapai setiap harapan kami. Dalam pertumbuhan kami, Engkau ada memelihara kami. Biarlah kami boleh tetap senantiasa bertumbuh, semakin mengenal dan semakin takut akan Engkau Tuhan. Dalam masa muda kami, Engkau tolong kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menguatkan iman kami sebagai anak muda-Mu, untuk menjalani kehidupan yang semakin hari ini semakin jahat Tuhan. Biarlah kami sebagai penerus gereja boleh tetap senantiasa kuat untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang berduka cita, Engkau kuatkan mereka, berikan penghiburan kepada mereka senantiasa Tuhan. Berada dalam kelemahan tubuh, Engkau senantiasa memberkati mereka, memulihkan mereka sehingga mereka boleh sembuh dari penyakit apapun yang boleh mereka alami pada saat ini. Untuk mereka yang mengalami pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur atas anugerah pertambahan usia ini Tuhan. Biarlah di pertambahan usia ini Tuhan, Engkau senantiasa merubahkan kehidupan kami, dan kami tetap bersyukur kepada-Mu untuk setiap berkat Tuhan dalam bentuk apapun itu yang dialami oleh anak-anak-Mu. Engkau tetap senantiasa memberikan kerendahan hati kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka untuk tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu untuk setiap berkat yang boleh mereka alami dalam kehidupan mereka. Berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan tugas tanggung jawab pelayanan di gereja di lingkup manapun Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat untuk menjalani kehidupan mereka, untuk menjalani pelayanan mereka dengan baik Tuhan. Untuk setiap pengurus gereja, OIG dan staf-staf gereja Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semua, untuk setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kuatkan kami untuk setiap rencana kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk merancang segala sesuatunya agar rencana kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau tolong pemimpin-pemimpin kami agar boleh memimpin kami dengan bijaksana, dan kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam bangsa dan negara yang penuh dengan keadilan Tuhan. Kami berdoa untuk wabah penyakit virus corona yang masih ada sampai pada saat ini Tuhan. Engkau kuatkan kami menjalani kehidupan ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak datang kepada-Mu. Engkau menolong kami untuk memusnahkan wabah penyakit ini dari dunia ini Tuhan, untuk mengembalikan kami seperti keadaan kami yang semula. Kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, kami tahu, kami menyadari bahwa kami terbatas, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menolong kami, menyertai kami, memelihara dan menuntun seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau boleh senantiasa percayakan setiap tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan yang melawan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, merenungkan firman yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.